Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tabik pun. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Johan di materi berikutnya, yaitu bab 2 atletik ya, tentang atletik. Sebelum ke materi, Pak Johan mau tanya dulu dengan kalian. Gimana kemarin di bab 1 tentang permainan bola kasti? Apakah ada kendala? Ya, nanti kalau ada kendala dan lupa menyampaikan di chat, nanti di sesi ini kalian boleh chat atau langsung ke via WA dengan Pak Johan. Apa sih yang jadi masalah, yang jadi kendala gitu ya? Biar berjalan dengan baik. Penyampaian saya diterima dan kalian bisa menyampaikan atau menerima penyampaian saya dengan maksimal. Oke, kita akan langsung ke materi anak-anak ya. Anak-anak sehat ya? Sehat semua ya? Oke, Pak Johan juga alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah yang artinya perlu atau patut kita syukuri. Oke, saya share screen sebentar. Kita akan ke materi bab 2. Bab 2 tentang apa ya? Iya, tentang atletik ya anak-anak ya. Tentang atletik. Oke. Bentar. Mana tadi? Sip. Ya, tentang atletik. Nih, ini gambar orang ngapain? Anak perempuan dan anak laki-laki sedang melakukan apa? Melakukan aktivitas lari ya. Bab 2 ya, bab 2 atletik. Nah, di sini ada gambar 2.1. Lari adalah salah satu bentuk latihan atletik ya. Oke. Wes, belum apa-apa udah ada pertanyaan nih anak-anak. Ya, baru keluar langsung ada pertanyaan. Pernahkah kamu mendengar istilah atletik? Pernah belum? Ayo, pernah lah ya. Kalau belum, kita cari bareng-bareng ya. Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang atas di dalamnya itu ada lari, lompat, lempar. Ya, gerakan dasar atletik dikenal manusia sejak zaman prasejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan, ya, jalan, lari, lempar, dan lompat. Kegiatan tersebut adalah gerak dasar dari latihan atletik. Tahukah kamu bagaimana cara melakukan gerak dasar atletik yang baik dan benar? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, kita akan cari tahu bersama-sama ya. Kita lanjutkan. Kita lewati petanya ya, ada atletik, pengertian atletik, bentuk-bentuk latihan, berlari dalam berbagai kecepatan, mengatur pernapasan saat lari, melompat jauh dan tinggi dengan awalan. Ya, kita lihat saja langsung. Tapi langkah baiknya kita juga sambil sekilas mempelajari motivasi belajar pada hari ini. Pada jam istirahat di sekolah, kalian bersama teman-teman bermain sepak bola, peta umpet, dan lain-lain. Dalam permainan itu, kalian berlari, berjalan, melompat, dan meloncat. Tanpa kalian sadari bahwa semua kegiatan yang kalian lakukan itu adalah dasar-dasar cabang olahraga atletik ya. Dalam cabang olahraga atletik terdapat nomor-nomor lari, lempar, dan lompat. Semua nomor-nomor dalam atletik itu terdapat pada semua cabang olahraga. Oleh sebab itu, atletik dikatakan induk cabang olahraga. Ya, ada yang bilang ibunya olahraga itu ya atletik gitu. Karena semua cabang olahraga membutuhkan atletik gitu ya, membutuhkan nomor-nomor di atletik ya. Oke. Ayo kita membahasnya bersama. A. Pengertian atletik. Ya. Apa sih atletik itu? Ada yang tahu? Boleh dong dijawab di kolom chat ya. Boleh dijawab di kolom chat.
Nah, atletik adalah salah satu cabang olahraga perorangan yang terdiri atas nomor lari, lompat, lempar, dan tolak. Dalam pertandingan lomba atletik, hampir sebagian besar dilakukan di lapangan atletik atau sirkuit ya. Dengan keliling 400 meter minimal memiliki 4 lintasan. Minimal itu ya, ada yang 6, ada yang 8 ya, bergantung lebarnya tanah yang kita miliki. Istilah atletik berasal dari bahasa mana itu? Yunani ya, dari bahasa Yunani jauh di sana. Yang diambil dari kata athlon, yang artinya berlomba atau bertanding. Kita akan menjumpai kata pentathlon yang terdiri atas kata panca artinya 5 dan athlon yang artinya lomba. Arti selengkapnya adalah lomba atau perlombaan yang terdiri dari 5 nomor. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut yang B. Nomor perlombaan dan aturan permainan atletik. Ya, kita baca sekilas. Cabang atletik adalah olahraga yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kegiatan alami manusia. Berlari, melompat, dan melempar bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang kehidupan manusia. Kalau kita mengartikan perlombaan atletik, pengertiannya meliputi perlombaan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Yang disebut dalam bahasa Inggris dengan istilah track and field. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perlombaan yang dilakukan di lintasan atau track dan di lapangan atau field. Ya, track and field. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Tetap semangat anak-anak ya. Oke, jangan lupa sambil senyum ya. Sambil ya boleh sambil minum, di sela-sela minum, makan silahkan disambi melakukan hal-hal yang baik, boleh sambil menyimak materi ini. Lanjut, atletik dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian yang sangat luas, meliputi berbagai cabang olahraga yang bersifat perlombaan atau pertandingan, seperti renang, bola basket, tenis meja, sepak bola, dan senam. Oke. Lapangan perlombaan atletik ini nomor 1 ya. Lapangan. Kita lihat sih seperti apa lapangannya. Oke, kita pelajari dulu yang berikut ini. Lapangan perlombaan atletik berbentuk oval ya. Nah, ini bentuknya ini hampir kelihatan. Berbentuk oval. Memanjang dengan kedua sisi kiri dan kanannya setengah bulatan. Yang sama besarnya. Di dalamnya terdapat lintasan. Semua nomor yang dilombakan dilakukan di lintasan ini dengan ketentuan-ketentuan yang dibakukan oleh Badan Atletik Taraf Internasional. Ya, kalau dulu itu namanya IAAF. Sekarang World Athletic ya. Lapangan atau lintasan atletik ini terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, nih lihat kita ya. Lintasan lari. Tuh, kita bisa lihat. Oh, kalau 5.000 itu startnya dari sini. Kalau 400 meter, 800 meter, startnya dari sini, finishnya di sini. Nah, ini udah di situ sudah ada ya. Kita bisa lihat di situ di gambar. Oke, nomor 1. 1 keliling lari. 1 keliling lari dibuat agar panjangnya 400 meter. Dibatas dengan garis yang dibuat dari semen, kayu, atau bahan lain yang lebarnya 5 cm dan tingginya 5 cm. Untuk perlombaan internasional, sekurang-kurangnya harus mempunyai 6 lintasan. Idealnya mempunyai 8 lintasan. Lebar setiap lintasan minimal 1,22 meter. Maksimumnya 1,25 meter. Dibatasi garis yang tebalnya 5 cm ya. Kemiringan lintasan yang diizinkan adalah tidak melebihi 1
banding 100 untuk kemiringan ke samping. 1 banding 1000 untuk kemiringan pada arah lari, ya. Untuk B, ya, berikutnya B, start dan finish. Start dan finish perlombaan lari disertai dengan satu garis yang lebarnya 5 cm. Jarak lari diukur sisi garis start yang terjauh dari garis finish yang terdekat dari start. Start harus diatur sedemikian rupa sehingga jarak dari start sampai finish sama setiap peserta lomba, ya. 2 buah tiang finish putih dipasang panjangnya garis start sekurang-kurangnya 30 cm dari tepi lintasan. 5. Tiang finish dibuat dari bahan kayu tinggi 1,37 meter, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm. Oke, ya. Yang ke C atau yang C itu ada balok start. Balok start terbuat dari bahan kayu yang dapat diatur, tetapi tidak memakai per atau alat lain yang dapat memberikan bantuan terhadap atau kepada pemain. Blok start mudah dan cepat dipasang dan disingkirkan tanpa merusak lintasan. Oke, ya. Masih semangat anak-anak? Oke. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap sehat dan semangat. Lanjut, ya. Nomor 2, bentuk-bentuk latihan atletik. Bentuk-bentuk latihan atletik yang akan dibahas dalam pelajaran ini, kita akan mengenal berbagai poin yang akan dibahas di bawah ini, yakni latihan bolak-balik memindahkan benda. Latihan bolak-balik adalah salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kelincahan. Latihan ini dilakukan dengan memindahkan benda bolak-balik dengan jarak 10 meter, ya. Oke. Tuh, lihat lapangannya. Ya. Lintasan lari yang datar berjarak 10 meter dengan kedua ujungnya dibatasi oleh garis lurus. Pada kedua ujung lintasan dibuat setengah lingkaran dengan jari-jari 30 cm. Balok-balok kayu yang berukuran 5 kali 5 cm. Lanjut. Pelaksanaan. Langkah-langkahnya adalah mula-mula kalian berdiri tegak dan salah satu ujung jari kaki sedekat mungkin dengan garis start. Start yang digunakan adalah start berdiri, ya. Setelah siap, segera berlari menuju ke garis batas untuk mengambil dan memindahkan balok pertama ke setengah lingkaran yang berada di tempat garis start, ya. Kemudian kalian mengambil lagi menuju ke garis batas untuk mengambil dan memindahkan balok kedua setelah setengah lingkaran yang berada tepat di garis start. Latihan dilakukan bolak-balik secara berulang, memindahkan balok sebanyak 10 balok. Latihan ini diberikan dalam bentuk perlombaan. Siswa yang pertama kali menyelesaikan pemindahan 10 balok dinyatakan sebagai pemenang. Oke. Lanjut, nomor 3, berlari dalam berbagai kecepatan. Oke, ya, kita bisa lihat gambar ini. Nah, ya. Lari di tempat adalah salah satu latihan untuk memperkuat otot kaki. Latihan lari di tempat dilakukan sebelum pemain melakukan lari dengan cepat. Latihan harus dilakukan berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, lanjut ya. Masih semangat? Oke, kita masih semangat. Langkah-langkahnya adalah pertama-tama berdiri tegak, kedua kaki rapat, ya. Kemudian angkat pada kaki kanan hingga lutut kanan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya pada kaki kanan diturunkan hingga kaki kanan menyentuh tanah. Angkat kaki kiri hingga lutut kaki kiri membentuk sudut 90 derajat. Lakukan berulang-ulang dengan bergantian kaki kiri dan kanan. Latihan ini dapat pula divariasikan dengan mulai dari lambat kemudian cepat. Oke.
Lari di tempat dilanjutkan dengan berlari cepat. Latihan lari di tempat dilanjutkan dengan berlari cepat. Berlari cepat ini dilakukan untuk mengordinasikan lari di tempat. Kemudian berlari, latihan ini di samping melatih kekuatan otot kaki, berguna pula untuk melatih daya tahan tubuh manusia ya. Langkah-langkahnya. Pertama, berdiri tegak, kedua kaki rapat, lari di tempat dengan cara mengangkat paha, kaki kanan hingga lutut. Kaki kanan membentuk sudut 90 derajat dan sebaliknya. Selanjutnya, apabila aba-aba dari guru ya, siswa berlari secepat-cepatnya sampai menempuh jarak 10 meter ya. Latihan ini dapat diulang sampai dengan 3-4 kali. Jarak dapat ditambah misalkan tadi kan 10 meter jadi 20 atau sampai 30 meter ya. Boleh. Latihan ini dapat dilakukan dalam bentuk perlombaan. Siswa yang pertama kali memasuki garis finish dinyatakan sebagai pemenang. Lanjut ya. Masih. Oke. Sekarang yang keempat. Apa itu keempat? Mengatur irama langkah dan pernapasan saat berlari. Ya. Mengatur panjang pendeknya langkah berlari terdapat pada kecepatan. Ya. Dan jarak. Di samping itu, cara mengambil napas juga berbeda-beda. Untuk pelari jarak pendek, cara mengambil napas pendek sekali. Sedangkan untuk lari jarak menengah atau jarak jauh, cara mengambil napasnya panjang. Ya, disesuaikan kan butuhnya juga panjang gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Ya, nomor 5 ya. Berlompat jauh dan tinggi dengan berbagai awalan. Latihan melompat, kita bisa lihat di gambar. Latihan melompat, ya melompat adalah salah satu bentuk latihan untuk melatih kekuatan otot kaki dalam melakukan lompatan saat mendarat. Diusahakan kedua kaki bersama-sama dan kedua lutut mengeper ya. Bentuk-bentuk latihan melompat sebagai berikut. Ya, lompat tanpa awalan dengan tolakan dua kaki mendarat. Langkah-langkahnya adalah mula-mula berdiri pada setiap sikap jongkok. Ujung kaki jinjit, ayunan tangan ke depan diikuti tolakan kedua kaki. Lakukan gerakan mendatar dan kedua kaki bersamaan. Usahakan pada saat mendarat kedua lutut mengeper. Itu yang pertama. Sekarang yang B, melompat tanpa awalan dengan tolakan satu kaki ya. Langkah-langkahnya adalah mula-mula berdiri dengan satu kaki dengan ujung kaki jinjit. Ayunkan tangan ke depan diikuti tolakan satu kaki. Lakukan gerakan mendatar dan salah satu tumit kaki kiri atau kanan. Usahakan pada saat mendarat lutut harus ngeper. Masih? Wah, masih ternyata. Masih banyak ya. Mudah-mudahan anakku semuanya tetap semangat. Oke? Semangat ya. Ya. Melompat tinggi meraih sasaran di atas. Langkah-langkahnya adalah mula-mula berbaring tegak, berdiri tegak dengan kaki kanan berada di depan dan kaki kiri berada di belakang. Berjongkok lalu mengayunkan tangan ke atas, diikuti tolakan kedua kaki. Raihlah sasaran yang berada di atas dengan melompat setinggi-tingginya. Pada saat mendarat, kedua kaki bersamaan dan kedua lutut ngeper. Melompat sejauh-jauhnya dengan awalan berlari. Langkah-langkahnya adalah mula-mula berlari tegak dengan kaki kanan berada di depan dan kaki kiri di belakang. Berlari kurang lebih 5-7 meter. Lalu menolak dengan salah satu kaki kanan dan kiri. Melompat sejauh-jauhnya dengan bantuan dorongan kedua tangan. Pada saat mendarat, kedua kaki bersamaan dan kedua lutut mengeper. Supaya tidak terjadi cedera, sebaiknya latihan ini dilakukan pada bak pasir lompat jauh ya. Ini sedikit rangkuman ya.
Atletik merupakan atau meliputi perlombaan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Atletik mempunyai arti luas, meliputi berbagai cabang olahraga bersifat perlombaan dan pertandingan, termasuk renang, bola basket, tenis meja, sepak bola, dan senam. Cabang-cabang atletik adalah olahraga yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kegiatan alami manusia. Berlari, melompat, dan melempar, bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang kehidupan manusia. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya ya, di pertemuan berikutnya. Oke. Gimana anak-anak? Apakah masih semangat? Apakah masih semangat anak-anak? Pak Johan masih semangat kok. Tentunya anak-anak pasti semangat ya. Ya, minum dulu boleh, minum dulu boleh. Oke, anak-anakku semuanya, barusan sudah kita bahas bab 2 untuk siswa kelas 4, materinya atletik ya. Kalian bisa kembangkan, bisa ambil sumber-sumber yang lainnya untuk menambah wawasan supaya kalian lebih oke, lebih hebat, jos ya. Itu saja dari saya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, jangan lupa ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.